Jika Allah di pihak kita, I'm very happy to be back with you again, Saya sangat senang untuk kembali bertemu dengan saudara-saudara lagi, and hope you have a wonderful time together. dan mudah-mudahan Anda memiliki waktu yang menyenangkan untuk bertemu bersama. What I have prepared might be too much for the time we have today, Apa yang saya telah persiapkan mungkin materinya agak terlalu banyak untuk waktu yang kita miliki pada hari ini. so we will maybe try to go faster or try to skip some things. Mungkin kita akan maju lebih cepat nanti, atau mungkin kita akan melengkapi beberapa hal. But remember, the goal that we're sharing Tetapi tujuan dari sharing kita is to help each of us understand each other more, adalah untuk menolong kita untuk bisa lebih memahami satu sama lain. but even more than that Tetapi lebih daripada itu is to help us draw closer to Allah. adalah untuk menolong kita lebih dekat kepada Allah. The purpose of religion is to bless and to change each of us. Tujuan dari agama adalah untuk memberkahi dan mengubahkan kita. So I hope that we'll have a wonderful time today. Jadi mudah-mudahan kita akan memiliki waktu yang luar biasa pada hari ini. Alright, well let's just pray together briefly. Mari kita berdoa bersama secara singkat. Ya Allah, Ya Allah, you are the God of all grace and the God of all mercy. Engkaulah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Thank you for who you are. Terima kasih karena siapa Engkau sesungguhnya. Thank you for your faithful love in our lives. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. For searching for us. Karena Engkau yang telah mencari For kami. blessing and changing us. Karena Engkau telah memberkahi kami dan mengubahkan kami. For giving us the Sirat al-Mustaqim. Karena Engkau telah memberikan kepada kami Syiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Please bless us today. Tolong berkahi kami pada hari ini. Fill this place with your light. Penuhi ruangan ini dengan terang-Mu. Help us to understand beautiful things Tolong kami untuk mengerti hal-hal yang begitu indah, that will help us to grow closer to you. yang akan menolong kami untuk lebih dekat kepadamu. Thank you. Terima kasih. Amen. Amin. So I was asked to share a little bit about who Adventists are, Jadi saya diminta untuk berbagi tentang siapa sesungguhnya orang Advent itu. and that's not normally a subject that I talk about, Dan ini bukan topik yang biasa yang saya bawakan. but so I hope these thoughts will be something that will help us to talk more. Jadi saya berharap ini adalah sesuatu yang dapat menolong kita untuk berpikir lebih And I banyak. want to basically tell you a story, Jadi saya akan menceritakan kepada saudara sebuah kisah, and in the story, dan di dalam kisah itu I will explain many things. saya akan menjelaskan banyak hal. Maybe I began to tell you this story before, Mungkin saya akan mulai dengan ceritakan cerita ini sebelumnya. but I had a friend of mine one day Saya punya seorang teman satu hari in America. di Amerika. He wanted to go to Turkey. Nah, dia mau untuk pergi ke Turki. He was a rich man, Dia adalah seorang yang kaya raya, and he said, "Please pray for me. dan dia katakan, "Oh, tolong doakan saya. I want to go to Turkey." Saya mau pergi ke Turki." I said, "No problem. You can go to Turkey. Saya bilang, "Oh, nggak masalah. Kamu pergi aja ke Turki. You're rich. You just buy an airplane ticket." Kamu cukup kaya, beli aja tiket pesawat." But he didn't know anything about Muslims or about Turkey, Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang orang Muslim dan tentang Turki. and so I said, "Well, I have some wonderful Muslim friends." Jadi saya bilang, "Oh, saya punya beberapa teman Muslim yang luar biasa. And every year Dan setiap tahun they take a trip to Turkey. mereka melakukan perjalanan ke Turki.
and they bring Muslims, Jews, and Christians together. Nah, di dalam perjalanan itu mereka bawa orang Muslim, Kristen, Yahudi sama-sama pergi dalam satu rombongan. It's like an interfaith dialogue trip for 10 days. Jadi ini seperti perjalanan lintas iman untuk 10 hari. It's wonderful. Ini sesuatu yang luar biasa. And I had gone on this trip. Dan saya pernah mengikuti perjalanan ini juga. And so I had Muslim friends who were the leaders of this group. Jadi saya punya seorang teman Muslim yang merupakan pemimpin dari kelompok ini. And so he said, Jadi dia bilang, oh, I'd like to meet them. wah, saya mau ketemu dengan mereka. I said, okay, good. Saya bilang, oh, bagus kalau gitu. And so I made the appointment Jadi saya buat janji untuk bertemu, to meet them. untuk ketemu dengan mereka. And when we met, Dan ketika kami ketemu, before we went to their building, sebelum kami masuk ke dalam bangunan itu, he was very afraid. wah, dia ketakutan sekali. Now, do you know why? Anda tahu kenapa? He's an American. Dia orang Amerika, He doesn't know about Muslims. dia nggak tahu apa-apa tentang Muslim, He'd never met a Muslim. dia nggak pernah ketemu dengan seorang Muslim pun And sebelumnya. so his first thought Jadi pikirannya dia yang pertama adalah, was not wonderful Muslims like this, bukan orang-orang Muslim yang luar biasa seperti ini, or like this. atau seperti ini. His first thought was, Pikirannya yang pertama adalah, who am I going to go meet? wah, siapa yang akan saya temui? And he was afraid. Jadi dia takut. And so I told him, no, it's okay. Jadi saya bilang, oh enggak apa-apa. These are wonderful people. Mereka orang-orang yang baik sekali. And so when we went to meet them, Jadi ketika kami pergi bertemu dengan mereka, he's almost shaking, yeah. wah, dia hampir saking takutnya, gemetaran dia. There's going to be bombs and guns. Wah, dia pikir kalau orang Muslim itu bawa bom atau bawa pistol. Because that's all that he knew. Oleh karena hanya itu yang dia tahu. So much prejudice, so much ignorance. Prasangkanya yang dia miliki itu begitu besar, begitu penuh dengan prasangka buruk. Maybe you have some of that about Americans also. Mungkin di antara Anda ada juga yang berpikir seperti itu tentang Amerika. There's lots of prejudice and ignorance. Jadi ada prasangka dan pengabaian And juga. oops, sorry. And so when we went to see them, Jadi ketika kami pergi untuk ketemu dengan mereka, they were dressed very nicely. wah, mereka berpakaian itu sangat sopan, sangat Very bagus. Normal sekali. Excellent English. Bahasa Inggrisnya lancar sekali. No bombs. Mereka nggak bawa bom. They were Turkish Muslims. Mereka orang-orang Muslim dari Turki. Very polite. Sangat sopan. Oh, beautiful, wonderful people. Orang-orang yang sangat luar biasa. And he was meeting them, Dan dia ketemu dengan mereka. and his eyes were just big, and his mouth was open. Dan matanya terbelalak, mulutnya terenganga. And he was very excited. Wah, dan dia sangat senang. They asked him questions about his family. Dia tanya kepada mereka pertanyaan tentang keluarganya, tentang pekerjaan mereka. And then they said to me, Dan kemudian mereka bilang sama saya, the leader who didn't know me, pemimpin dari kelompok itu yang nggak kenal dengan saya, he said, dia bilang, so Brian, what kind of work do you do? jadi dia tanya, jadi Brian, pekerjaan seperti apa sih sebenarnya yang kamu lakukan? I told you about that last time when I was here the first time. Jadi saya katakan, saya sudah pernah ceritakan ini kepada saudara ketika saya pertama kali datang kemari. And so I said, Jadi saya bilang, I challenge Adventists pekerjaan saya menantang orang Advent and Muslims dan Muslim to go deeper in their faith, untuk melangkah lebih dalam di dalam iman mereka, to be ready for the return of Isa in the day of judgment. untuk siap bagi hari kedatangan kembali Isa dan hari penghakiman. So my goal Jadi tujuan saya for my life di seluruh kehidupan saya is calling people of faith adalah untuk memanggil orang-orang beriman to be true people of faith, untuk menjadi orang beriman yang sejati, to be ready for the day of judgment. untuk siap bagi hari penghakiman. And they looked at me, Dan mereka lihat saya, and they said, that's a very good work. dan mereka bilang, wah, itu pekerjaan yang sangat bagus. But then they asked the question, Tapi kemudian mereka tanyakan pertanyaan. maybe the question we have today, Mungkin ini adalah pertanyaan yang kita miliki pada hari ini. what is an Adventist? Advent itu apa sih? He didn't know. Dia nggak tahu. You see, many Muslims Jadi Anda lihat bahwa ada banyak orang Muslim
haven't heard about Adventists. nggak pernah dengar tentang siapa itu orang Advent. And they have different pictures Dan mereka memiliki gambaran yang berbeda of Christianity. mengenai kekristenan. And you're in, of course, a comparison religion class, so this will be very helpful for you also. Nah, jadi buat saudara-saudara yang tentunya sekarang ada di Fakultas Perbandingan Agama, ini adalah sesuatu yang sangat berguna bagi Anda. Many Muslims have different ideas about Christians. Ada banyak orang Muslim yang memiliki pemikiran yang bermacam-macam tentang kekristenan. Normally, the first one is that Christian is Western or Christian is American. Mungkin yang paling umum adalah bahwa kekristenan itu seperti ya Amerika sekali gitu. And many Muslims believe that America is a Christian country. Dan ada banyak orang Muslim mungkin percaya bahwa kalau Amerika itu adalah negara Kristen. But actually it's not. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. It has freedom. Ada kebebasan di sana. Many different religions. Segala macam agama ada di sana. Or another thing is they think that all Christians are in support of Israel. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa semua orang Kristen itu mendukung Israel. And because if Christians support Israel, Dan oleh karena orang-orang Kristen mendukung Israel, and usually Muslims do not, dan biasanya orang Muslim tidak mendukung Israel, so then they are like enemies. wah, jadi orang-orang Kristen itu seperti seolah-olah tuh musuh bagi orang-orang Muslim. But not all Christians support Israel. Tapi sebenarnya nggak semua orang Kristen mendukung Israel. Or they think most Christians have the morals of movies. Atau mungkin orang-orang Muslim berpikiran bahwa moralnya orang-orang Kristen itu seperti yang ada di film-film Hollywood ini. But that's not true for all Christians. Tetapi itu nggak benar, nggak berlaku buat semua orang Kristen. Or they think all Christians drink alcohol. Atau ada yang berpikir, wah semua orang Kristen itu minum alkohol. Sometimes even in church. Kadang-kadang bahkan di gereja minum alkohol. During their mass, yeah? Ketika mereka mengadakan kebaktian. But that's not true. Tetapi itu tidak benar. Not all. Nggak semuanya seperti itu. Or that many Christians are immoral. Atau bahwa orang-orang Kristen itu amoral atau asusila. In fact, Kenyataannya in some countries, di beberapa negara, if you go into a store kalau Anda masuk ke sebuah toko and you see dan Anda lihat di sana alcohol ada jual alkohol, and pornography, jual majalah porno, then that store maka toko itu, is Christian. toko itu pasti punya orang Kristen. But if you go to another store, Tapi kalau Anda pergi ke toko yang lain, no pornography, nggak jual majalah porno, no alcohol, nggak jual alkohol, Muslim store. ini pasti toko Muslim. In some countries it is like that. Di beberapa negara ya memang seperti itu. And so Muslims have this idea. Jadi orang-orang Muslim punya pemikiran seperti begini. This is what Christians are. Wah, orang Kristen tuh kayak begini. Or their women are very immodest. Atau wanita-wanitanya yang berpakaian tidak terlalu sopan. If you walk down the streets in Beirut, Kalau Anda jalan di jalan yang ada di kota Beirut, where you have Christians and Muslims, di mana ada orang Kristen dan orang Muslim, sometimes they're fighting, kadang-kadang mereka bertengkar. but right now, Tetapi sekarang, a little bit of peace. udah ada sedikit kedamaian di sana. They're having trouble with Syria also. Mereka bermasalah dengan Syria juga. But if you walk down the streets, Tapi kalau Anda jalan di jalanan yang ada di kota itu, and if you see two women, dan Anda lihat dua orang wanita, if one of them kalau salah satu di antara mereka, is beautiful like all of you, cantik seperti wanita-wanita yang ada di sini, wearing head covering, memakai kerudung, being modest, berpakaiannya itu sopan sekali, Muslim. wah ini pasti Muslim. If you see another woman Tapi kalau lihat wanita yang satu lagi, walking down the road, wah berjalan di jalan itu, her hair is free, rambutnya tergerai, her clothes are tight bajunya ketat, and low, dan potongannya rendah, then you know, dan Anda bisa langsung mengenali, Christian. pasti Kristen. So there's differences, yeah? Jadi ada perbedaan ya. But not all Christians are the same. Tetapi apakah
Not all Christians. Tapi nggak semua orang Kristen itu sama. That's exactly what the Quran says. Itulah tepat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Not all Christians are the same. Nggak semua orang Kristen itu sama. And so we have these perceptions. Jadi kita punya semua persepsi seperti ini. All Christians eat pork. Wah, semua orang Kristen makan babi. Big body. Oh, itu babi raksasa ya. In fact, Kenyataannya there are some Christian groups. ada beberapa kelompok orang Kristen. When they do evangelism, Kalau mereka melakukan penginjilan and if they convert a Muslim, dan kalau mereka bisa menarik agama dari seorang Muslim menjadi Kristen. Before, how people try to change religions. Kita telah bicarakan ini bagaimana orang berusaha untuk saling mengubah agama. There are some groups Ada beberapa kelompok that the sign of a Muslim becoming Christian yang mereka membuat tanda bahwa seorang Muslim itu sah menjadi Kristen is to eat pork adalah untuk makan babi and drink alcohol dan minum alkohol. as a sign of being Christian. Itu tandanya kalau mau sah jadi Kristen. That's what people think, Itulah yang orang pikirkan. and some people do. Dan memang kenyataannya beberapa orang lakukan. This next thing is, I want to warn you, is very bad. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa hal-hal ini sangat buruk. Before I show it, Sebelum saya tunjukkan, and forgive me, dan maafkan saya, I'm saying these things because it is reality. saya harus mengatakan ini karena inilah kenyataannya. It's not good. Ini tidak baik. It's not what should be. Ini tidak seharusnya apa yang terjadi. But these things happen, Tetapi hal ini terjadi and they build the wall between Muslims and Christians. dan ini membangun sebuah tembok antara Muslim dan Kristen. This is a story of what has happened in the American military. Ini adalah kisah yang terjadi di kalangan militer Amerika. It happened in Iraq. Kisah ini terjadi di Irak It has been printed in Harper's Magazine. dan telah dicetak di majalah Harper's. This is the story. Begini ceritanya. In Iraq, Di Irak, at one point in the war, di satu masa ketika perang itu terjadi, the American forces were being pushed back. tentara Amerika tuh dipukul mundur. And so their leader Jadi pemimpin mereka said for them mengatakan kepada mereka to get all of their weapons, untuk ambil semua senjata mereka, load them all up, isi penuh dengan amunisi, and get ready. They were going to go into the street. dan mereka bersiap untuk masuk ke jalan di kota itu. And their leader said Dan pemimpinnya katakan to be ready to shoot. untuk bersiap menembak. And before they left, Dan sebelum mereka pergi, they gave a megaphone to an Arabic-speaking translator. mereka kasih megafon atau toa kepada seorang penterjemah yang bisa berbahasa Arab. And they told him to say this in Dan Arabic. mereka minta dia katakan ini dalam bahasa Arab. Very horrible. Ini kata-kata yang sangat mengerikan. He would yell in Arabic, Dia berteriak di dalam bahasa Arab, Jesus killed Muhammad. Yesus membunuh Muhammad, In Arabic. di dalam bahasa Arab. And anyone Dan setiap orang who would put their head out the door yang keluarkan kepala mereka keluar dari jendela or stand up and say no, atau berdiri dan mengatakan tidak, he commanded the officer, the military, to shoot them. si komandan ini memerintahkan pasukannya untuk menembak orang-orang yang bersuara. Horrible. Mengerikan sekali. The American military Militer Amerika using religion menggunakan agama in war. di dalam perang. These are things that have happened. Inilah hal-hal yang terjadi. And so my Turkish friends, Jadi teman saya yang orang Turki tadi, they said, what is an Adventist? mereka tanya, orang Advent itu seperti apa? Christian, Kristen, but are you like this? tetapi apakah kalian kayak gini juga? It's an important question. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. What are Adventists? Siapa sih sebenarnya orang Advent? Adventists are not any of this. Orang Advent bukan bagian dari ini semua.
Adventists normally do not support Israel. Advent pada umumnya tidak mendukung Israel. Adventist is not limited to America. Orang-orang Advent tidak terbatas hanya kepada Amerika. So I could have told him, Jadi saya bisa katakan kepada mereka, I could have begun to describe saya bisa mulai menjelaskan a little bit about who Adventists are. sedikit tentang siapa orang Advent itu. They don't eat pork, Oh, orang Advent nggak makan babi. don't drink alcohol, Orang Advent tidak minum alkohol, don't smoke. tidak merokok. They believe in modesty, Orang Advent percaya pada norma kesopanan, not necessarily the same as Muslims. nggak seperti Muslim. They believe in obeying God's 10 commandments Orang Advent percaya untuk mentaati 10 perintah Allah, because it is God's law. oleh karena itu adalah hukum Allah. It is Sharia. Itu adalah syariah. I mean, it is the path of Allah. Itu adalah jalan Allah. And the Adventist Church began Dan gereja Advent dimulai as a movement of people sebagai sebuah pergerakan dari sebuah umat who began to study the Bible yang mulai untuk menyelidiki Alkitab after the Reformation. setelah reformasi terjadi. After people like Luther and Zwingli and Calvin and Knox. Setelah zaman dari orang-orang seperti Martin Luther, Zwingli, And they began to study the Bible in a language they could understand. dan mereka mulai menyelidiki Alkitab di dalam bahasa yang mereka mengerti, And they saw there was a message about judgment. dan mereka melihat sebuah pekabaran tentang penghakiman, That there was a prophecy talking about judgment coming. bahwa ada nubuatan yang berbicara tentang penghakiman yang akan datang. Now all Christians Semua orang Kristen and Muslims, dan orang Muslim, they know mereka tahu that the Bible and the Quran teach bahwa Alkitab dan Al-Quran mengajarkan that the return of Isa bahwa kedatangan kembali Isa is the beginning of the day of judgment. adalah awal dari hari kiamat. So the books agree. Jadi kedua kitab suci ini setuju. But in Christianity, Tetapi di dalam kekristenan there were many different teachings about when and how. ada bermacam-macam ajaran tentang bagaimana dan kapan itu terjadi. Some Christians thought, we will never see it, so we do whatever we want. Ada beberapa orang Kristen yang berpikir, oh kita nggak akan pernah mengalami hari itu, jadi kita lakukan aja yang semau kita. So they're free. Jadi mereka bebas. Or they think all the Bible prophecies already happened. Atau mereka berpikir bahwa semua nubuatan yang ada di Alkitab itu sudah terjadi. But the Adventist group began Tetapi pergerakan Advent ini dimulai when a man by the name of William Miller di mana ada seorang pria yang bernama William Miller in the 1830s pada sekitar tahun 1830-an in America di Amerika began studying his Bible mulai menyelidiki Alkitabnya and using the Bible to explain itself. dan menggunakan Alkitab untuk menjelaskan dirinya sendiri. And he would read the prophecies in the book of Daniel and the book of Revelation. Dia menyelidiki nubuatan-nubuatan atau ramalan-ramalan tentang masa depan yang ada di buku Daniel dan Wahyu. And some of them had descriptions of time. Dan beberapa di antara nubuatan atau ramalan itu mendeskripsikan tentang satu rentang waktu. And he began to wonder, what does that mean? Jadi dia mulai berpikir, maksudnya apa ini? And so, like I shared with you last time, Jadi seperti apa yang telah saya bagikan kepada Anda sebelumnya, Adventists began to look at time prophecies about when is the judgment. pergerakan Advent itu dimulai dengan satu penyelidikan terhadap nubuatan kapan penghakiman itu dimulai. And what does the Bible mean when it says so many days? Dan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika Alkitab menyebutkan berbagai macam hari? One day equals 1 year. Wah, satu hari itu sama dengan 1 tahun. And they read a verse in Daniel chapter 8 verse 14. Dan mereka membaca satu ayat di dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 14 That said, yang mengatakan 2,300 days and the sanctuary will be clean. setelah 2300 pagi dan petang maka tempat kudus itu akan dipulihkan. And
he thought to himself, Dan dia berpikir, at that time then, pada saat itu kalau begitu, something will happen. ada sesuatu yang akan terjadi. And he began to study more. Dan dia mulai menyelidiki lebih dalam, When did it begin? kapan 2300 hari itu dimulai. We don't have time to go through all that. Kita nggak punya cukup waktu untuk menceritakan semuanya. But in his studies, Tetapi di dalam penyelidikannya, he came to believe dia percaya that the 2,300 days would end bahwa periode 2300 tahun itu akan berakhir in 1844. pada tahun 1844. And so he thought Jadi dia berpikir that was the date of the return of Isa. bahwa itulah saatnya bagi kedatangan kembali Isa. So the word Adventist. Jadi kata Advent itu Advent means people looking for the return of Isa. artinya orang-orang yang menantikan kedatangan Isa. Now, actually, Nah, sesungguhnya officially, secara resmi Muslims orang-orang Muslim are Adventists. adalah Advent juga. You're also looking for the return of Isa. Karena Anda juga menantikan kedatangan kembali Isa. Okay. So maybe we could say Adventist with a little a, yeah? Jadi mungkin kita bisa bilang Adventis dengan A kecil. Okay. Not part of the organization, Bukan bagian dari organisasi, not part of that denomination, bukan bagian dari sebuah denominasi, but the same meaning. tetapi makna yang sama. In fact, Nyatanya, when I teach Adventists, ketika saya mengajar orang-orang Advent, I also teach them saya juga mengajarkan kepada mereka that they are Muslim. bahwa mereka juga Muslim. Because the word Muslim Oleh karena kata Muslim in Arabic means di dalam bahasa Arab artinya someone who's submitted to or surrendered to Allah. seseorang yang berserah kepada Allah. And Adventists Dan Advent should be harus surrendered to Allah. berserah kepada Allah. So Adventists should be Muslim, Jadi orang Advent harus jadi Muslim and Muslims are Adventists. dan orang Muslim Advent juga. So it's kind of confusing. Jadi ini jadi membingungkan ya. And that's my job, Nah, itulah pekerjaan saya, to help confuse people. untuk menolong orang jadi bingung. But so William Miller, Jadi William Miller, he thought dia pikir when the Bible said the sanctuary will be cleansed, ketika Alkitab mengatakan bahwa bait suci itu akan dibersihkan atau dipulihkan, that it meant the Isa would come and cleanse the earth with fire. itu artinya bahwa Isa akan datang dan membersihkan dunia ini dengan api. That was the mistake. Itu adalah sebuah kesalahan. And it led to what is called the Great Disappointment. Dan pemahaman yang salah itu menuntun kepada sebuah kejadian yang disebut dengan kekecewaan besar. So Adventists began Jadi Adventis ini dimulai as a movement of people sebagai sebuah pergerakan dari orang-orang who expected Isa to return in October 22, 1844. yang mengharapkan Isa datang kembali pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. So they were living their lives Sehingga mereka menjalani kehidupan mereka, preparing mempersiapkan diri for the day of judgment. bagi hari penghakiman. Not in the future Bukan di masa depan or when you die, atau ketika Anda mati nanti, but October 22. tetapi pada tanggal 22 Oktober. And so they were praying all night long, Jadi mereka berdoa semalam-malaman, trying to stop all their sinning. mencoba untuk berhenti berdosa. Yeah, they were studying the Bible very carefully. Mereka menyelidiki, mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. So as they were getting closer to the date, Jadi sementara mereka makin mendekati hari itu, some people didn't even plant in their fields beberapa orang tidak menanam tanaman lagi di ladang mereka. because they expected to be in heaven. Karena mereka berharap, wah cepat-cepat mau masuk surga. And some of them even make special clothes. Beberapa di antara mereka membuat pakaian khusus. And so then the day came, Jadi hari itu tiba. and
Jesus did not come back. Dan pada tanggal yang mereka nanti-nantikan, Yesus tidak datang kembali. So this was called the Great Disappointment. Jadi peristiwa ini disebut dengan kekecewaan besar. And people thought that they were crazy. Dan orang-orang berpikir bahwa mereka ini orang-orang gila. And one of the persons in that group Dan salah satu di kelompok itu was a young woman by the name of Ellen Harmon, adalah seorang wanita muda yang bernama Ellen Harmon, who later married a man by the name of James White. yang kemudian selanjutnya menikah dengan seorang pria bernama James White. And because of James White and Ellen White Dan oleh karena James dan Ellen White ini and others, dan beberapa orang yang lain, they began to study the Bible more. mereka mulai menyelidiki Alkitab dengan lebih mendalam. What was wrong? Apa yang salah? And as they kept studying, Dan sementara mereka terus mempelajari, they could not change the time part. wah, sudah dikutak-atik tapi waktunya tetap sama. They were convinced of that, Mereka yakin sekali, but then they found the mistake. tetapi mereka kemudian temukan kesalahannya. The word sanctuary. Kata sanctuary atau bait suci. What did it mean? Apa artinya? At that time, Pada saat itu, most Christians believed kebanyakan orang Kristen percaya that the sanctuary was the earth. bahwa bait suci itu adalah dunia ini. And so William Miller thought Jadi William Miller berpikir, if the sanctuary was going to be cleansed, kalau bait suci ini dibersihkan, the earth would be cleansed. maka bumi ini akan dibersihkan. And the Bible describes that as with fire. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pembersihan itu dilakukan dengan api. Then they assumed Jadi mereka berasumsi, it'd be the second coming. wah ini pasti kedatangan kembali dari Isa Al-Masih. Kedatangan kedua dari Isa Al-Masih. But as they read the Bible, Tetapi sementara mereka menyelidiki Alkitab lebih lanjut, and Ellen White dan Ellen White had experiences, mengalami, and they led them to study more. dan menuntun mereka untuk penyelidikan yang lebih mendalam, And they found that the sanctuary did not mean the earth. dan mereka menemukan bahwa kata sanctuary atau bait suci itu bukanlah dunia ini. And they began to study and find out Dan mereka mulai menyelidiki lagi dan menemukan bahwa that in the Bible, di dalam Alkitab Allah has used a model Allah menggunakan sebuah model about how He guides and changes people. tentang bagaimana dia menuntun dan mengubahkan orang. And there was a sanctuary for Dan the Jewish people. ada bait suci di kalangan orang-orang Yahudi. And the Bible says there's a sanctuary also in heaven. Dan Alkitab menjelaskan bahwa ada bait suci juga di surga. And so they began to study what did that mean. Jadi mereka mulai menyelidiki apa maksudnya ini. And Adventists believe, Dan orang-orang Advent percaya, different than many Christians, berbeda dengan kebanyakan orang Kristen lainnya, that Isa is bahwa Isa adalah the high priest sang imam besar in that sanctuary. di bait suci itu. And so they began to study what does it mean to cleanse the sanctuary. Jadi mereka mulai mempelajari apa maksudnya pembersihan bait suci itu. And so that began the church, the Adventist movement. Jadi itu menjadi sebuah awal dari pergerakan Advent. I'll describe more of that later. Saya akan menjelaskan tentang hal itu belakangan nanti. In their Bible study, Di dalam penyelidikan Alkitab yang mereka lakukan, they began to find certain things were very, very important mereka menemukan beberapa hal yang amat sangat penting that other Christians were forgetting yang dilupakan oleh kelompok Kristen yang lainnya, or denying. atau kelompok Kristen yang lainnya sangkal atau tolak. And so the Adventists became a group of people who were trying to prepare people for the day of judgment. Jadi orang-orang Advent adalah sekelompok orang yang mau mempersiapkan sebuah umat bagi hari penghakiman. Some of the things that they found Beberapa hal yang mereka temukan was about health. adalah tentang kesehatan. Ellen White began to have many what you might call visions, Ellen White mulai mendapatkan apa yang Anda sebut dengan sebagai penglihatan, where she was given health advice.
began to receive counsel about health. Jadi Ellen White mulai menerima nasihat mengenai kesehatan More than 100 years ago. lebih dari 100 tahun yang lalu. And many of the things that she was told then, Dan ada banyak hal-hal yang kemudian dia katakan kemudian modern science is now verifying. dibuktikan, terbukti benar oleh sains modern saat ini. And so Adventists began to create hospitals and sanitariums. Jadi pergerakan Advent ini mulai mendirikan rumah sakit dan sanitarium. This is a picture of Loma Linda Hospital. Nah, ini adalah gambar dari rumah sakit di Advent di Loma Linda. And Adventists began to follow these very basic health principles. Dan orang-orang Advent mulai mengikuti prinsip kesehatan yang mendasar ini. And it changed their lives. Dan hal ini mengubahkan kehidupan mereka. And so maybe you have read in the news recently. Jadi mungkin Anda pernah baca di berita akhir-akhir ini. There has been many scientific articles. Ada beberapa artikel ilmiah. If you want to live a long life, Kalau Anda ingin menjalani kehidupan yang berumur panjang, statistically, secara statistik, Seventh-day Adventists Masih Advent hari ke-7 as a group adalah sebuah kelompok have the longest lifespan yang memiliki usia paling panjang. because they're following these teachings. Oleh karena mengikuti pengajaran ini. If they follow. Kalau mereka sungguh-sungguh ikuti. Many in Indonesia do not follow. Ada banyak orang Advent di Indonesia tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. So things like being vegetarian. Jadi salah satunya adalah untuk menjadi seorang vegetaris. Now of course Adventists do not eat unclean food. Tentu saja orang-orang Advent tidak memakan daging-daging yang haram. They follow the dietary laws that the Jews follow. Orang Advent mengikuti pola makan seperti yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. So we don't eat pork, Jadi nggak makan babi. don't eat a lot more than Muslims actually. Sesungguhnya lebih banyak larangannya daripada orang Muslim. And so if they follow these principles Jadi kalau mereka mengikuti prinsip ini and are healthy people, dan menjadi orang-orang yang sehat, it is blessing them. itu akan menjadi sebuah berkah bagi mereka. And Adventists are also known for a worldwide disaster relief agency. Dan Advent dikenal dengan sebuah organisasi untuk rehabilitasi dari bencana. So they're all around the world Jadi ini adalah sebuah NGO yang ada di seluruh dunia helping people, yang bertujuan untuk menolong orang. not only Adventists, Bukan hanya orang-orang Advent saja, but anyone. tetapi siapa saja. And so ADRA is a very well-respected organization around the world. Jadi ADRA ini adalah organisasi yang cukup dikenal di seluruh dunia. And so from that great disappointment, Dan dari masa kekecewaan besar itu, through more study, melalui penyelidikan Alkitab yang lebih mendalam, the Adventist Church began and it has grown very quickly. gereja Advent didirikan dan bertumbuh dengan sangat pesat. So since the 1860s, Jadi mulai dari sekitar 1860-an, there's now about 18 million Adventists around the world, saat ini sudah ada sekitar 18 juta orang Advent di seluruh dunia, in almost every country, di hampir setiap negara, doing good, melakukan kebaikan, working through health, bekerja melalui pelayanan kesehatan, blessing people. memberkahi orang-orang. Now let me explain just a little bit about that health a little bit more. Izinkan saya jelaskan sedikit mengenai kesehatan. This is the program that I was a part of. Ini adalah sebuah program di mana saya terlibat di dalamnya. Maybe you've heard of ISNA, maybe not. Mungkin Anda pernah mendengar mengenai ISNA, mungkin tidak. The Islamic Society of North America. ISNA ini adalah komunitas Muslim di Amerika. In the United States, every year, this organization will meet. Di Amerika Serikat, setiap tahun organisasi ini akan mengadakan pertemuan. About 40,000 Muslims Sekitar 40.000 orang Muslim will come together for a special program. akan datang ke sini untuk mengikuti acara yang istimewa ini. And so one year, Jadi satu tahun, because of my relationships with the Muslim community, oleh karena hubungan yang telah saya bina dengan komunitas Muslim, we
brought a group of Adventists to the Islamic Society of North America Kami membawa sekelompok orang Advent ke acara ini to do some basic health teaching. untuk memberikan seperti penyuluhan kesehatan, Helping people make some simple choices for their health. menolong orang untuk membuat pilihan-pilihan yang sederhana yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. And it's based upon these teachings that Ellen White shared. Dan prinsip kesehatan ini berdasarkan 8 hal yang diajarkan oleh Ellen White. And one of the ways that we write it to help people remember is called New Start. Dan satu singkatan yang kami gunakan untuk membuat orang gampang ingat adalah New Start. It's very simple. Sangat sederhana. It's an acronym. Ini adalah sebuah singkatan. And so the N stands for having good nutrition. Jadi N, huruf N itu adalah untuk nutrisi. Eat good things. Makan makanan yang baik. Low fat, low sugar, Rendah lemak, rendah gula. very little frying. Mengurangi makanan goreng-gorengan. Okay? Because it's not good for your body. Oleh karena itu tidak baik bagi tubuh Anda. Exercising every day Berolahraga setiap hari to keep your health. untuk menjaga kesehatan Anda. Drinking lots of water. Minum banyak air, Not coffee, not tea, bukan kopi, bukan teh, not caffeine. bukan minuman berkafein. Those are drugs. Karena itu semua adalah drugs atau obat-obatan sebenarnya. Good for your mind. Tidak baik untuk pikiran, kafein itu. Your body is 70% water. Tubuh Anda terdiri dari 70% air. So the more water you drink, Jadi semakin banyak air yang Anda minum, it keeps your body in good health. menjaga tubuh Anda tetap sehat. Your brain needs lots of water. Otak Anda membutuhkan banyak air. S stands for sunlight. S itu adalah untuk sinar matahari. Every day you should receive some sunlight. Setiap hari Anda perlu terkena sinar matahari. It helps your body to stay healthy. Sinar matahari menolong tubuh Anda tetap sehat. T stands for temperance. T itu untuk temperance atau pengendalian diri. Yeah. Which means Yang artinya, do not do the things that hurt you. jangan melakukan hal-hal yang membahayakan tubuh Anda. Drinking alcohol, Minum alkohol, smoking, merokok, gambling, berjudi, staying up all night long. bergadang semalaman, Things that are bad for your body. hal-hal yang buruk untuk kesehatan tubuh Anda. Choose to live a life that is balanced. Pilihlah kehidupan yang seimbang. Okay. A stands for fresh air. A itu untuk udara segar. So try not to breathe in pollution. Yeah. Jadi cobalah untuk menghirup udara yang bersih. And then the R is getting enough sleep or rest. Dan juga perlu untuk mendapatkan istirahat atau tidur yang cukup. So most people need at least 7 to 8 hours of sleep every night. Jadi kebanyakan orang memerlukan waktu 7 sampai 8 jam sehari untuk beristirahat To be healthy. supaya tetap sehat. I know that's very difficult for students. Saya tahu ini susah sekali untuk mahasiswa ya, But bikin PR. and then the T stands for trusting. Dan T yang terakhir adalah percaya kepada Allah. So very simple. Jadi sangat sederhana. And this is a health expo Jadi ini adalah expo kesehatan to educate people untuk mengedukasi masyarakat about simple things they can do. tentang hal-hal yang sederhana yang gampang sekali untuk dilakukan. And maybe Dan mungkin saja, we should do one of those here. mungkin kita perlu lakukan Health Expo ini di sini. Maybe we could work together and do one here for the students. Kita bisa lakukan Health Expo ini satu hari nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. We have the things and the activities, see how your heart is. Kita bisa punya tes aktivitas bagaimana menguji kekuatan jantung. Yeah. Because many people Oleh karena ada banyak orang are not healthy now. saat ini yang berada dalam keadaan tidak sehat. Especially if you go to America. Khususnya kalau Anda pergi ke Amerika. They're all fat. Wah, orang Amerika tuh gendut-gendut. Because they're not taking care of themselves. Oleh karena mereka tidak merawat diri mereka. I can show you a picture of my wife. Sorry, this as well. Ya seperti pria ini.
diabetes, sakit diabetes, heart attacks, serangan jantung, cancer. kanker. All these things are lifestyle diseases. Semua penyakit ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang salah. The more our lifestyle is not healthy, the more these diseases come. Semakin gaya hidup kita nggak sehat, semakin mudah penyakit-penyakit ini menyerang kita. So this is one of the things that Adventists have shared around the world. Jadi ini adalah hal yang dibagikan juga oleh orang Advent di seluruh dunia. So after that event, Jadi setelah pertemuan itu, this is what ISNA wrote in their magazine. inilah yang ditulis oleh ISNA di majalah mereka. And it's a good description of Adventists. Dan ini adalah penjelasan yang baik mengenai orang Advent. Adventists Orang-orang Advent who don't drink alcohol yang tidak minum alkohol focus on providing social services and education. berfokus untuk memberikan pelayanan sosial dan pendidikan. They have a clear concept of monotheism Mereka memiliki konsep yang jelas mengenai monoteisme and promote traditional family values. dan menjunjung nilai kekeluargaan. They have much in common with Muslims. Mereka memiliki begitu banyak persamaan dengan orang-orang Muslim. Then he goes on to share these other good things. Dan mereka tuliskan juga hal-hal baik yang lainnya. So I could have told my Muslim friends that. Ya, jadi saya bisa katakan kepada teman Muslim saya mengenai segala hal yang tadi saya jelaskan. The worldwide movement, Pergerakan di seluruh dunia, strong values, nilai yang kuat, calling people back to health, memanggil orang untuk hidup sehat, education, pendidikan yang baik, judgment, hari penghakiman, being true people of faith. menjadi orang beriman yang sejati. Adventists have one of the largest hospital and educational systems in the world. Organisasi Advent memiliki sistem rumah sakit dan pendidikan yang cukup besar di seluruh dunia, salah satu yang terbesar di seluruh dunia. And as was shared in the previous article, Dan kalau kami telah bagikan seperti yang sebelumnya di artikel ya tadi, in many Muslim countries there are Adventist hospitals that serve people. di banyak negara Muslim ada rumah sakit Advent yang melayani orang-orang di sana. So I could have shared that. Jadi saya bisa bagikan itu. But that day, Tapi hari itu I really felt impressed to say something different. saya mulai mendapatkan kesan untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Because I knew my Muslim friends. Oleh karena saya tahu teman Muslim saya, They were very educated Muslims. mereka adalah orang-orang Muslim yang sangat berpendidikan. At least one of them had the whole Quran memorized. Setidaknya satu di antara mereka itu mereka bisa menghafalkan seluruh isi Quran. One was an imam. Yang satu ada seorang imam di situ. And I knew them. They were good people. Dan saya kenal baik dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik hati. And so I shared with them something a little bit different. Jadi saya bagikan kepada mereka sesuatu yang agak berbeda sedikit. I shared with them what is called the 4 pillars of the Adventist faith. Saya bagikan kepada mereka 4 pilar dari iman Advent. So if an Adventist were to meet another Christian, Jadi kalau seorang Advent ketemu dengan orang Kristen yang lain, they would say, "Why are you Adventist? mereka akan tanya, kenapa kamu jadi orang Advent? Why are you not Lutheran or Methodist or Baptist? Kenapa kamu nggak jadi Lutheran atau Metodis atau Kristen Baptis? What's different?" Apa bedanya? So these 4 pillars Jadi 4 pilar ini are some of the things that Adventists believe they are called by God to share with the world. adalah 4 hal yang orang Advent percaya, 4 hal yang mereka perlu bagikan kepada dunia. The first one that is most known Yang pertama, yang paling terkenal is that Seventh-day Adventists adalah bahwa Masehi Advent hari ke-7 believe percaya that the Bible bahwa Alkitab and the Quran dan Al-Quran juga teaches mengajarkan that Allah has blessed the seventh day, bahwa Allah telah memberkahi hari ke-7 and that it is a day where Allah has said for us to worship Him. dan hari ke-7 ini adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menyembahnya, Not Sunday, bukan hari Minggu like most Christians. seperti kebanyakan orang-orang Kristen yang lain. And so Adventists will teach Jadi orang Advent mengajarkan from creation dari sejak penciptaan dunia that ini Allah blessed the Sabbath day. bahwa Allah memberkahi hari
Sabat atau hari Sabtu. in the Torah Itu tertulis diajarkan di dalam kitab Taurat and also in the Quran. dan juga di dalam Al-Quran. That it is the day set apart and blessed. Bahwa hari Sabtu itu adalah hari yang dipisahkan atau dikuduskan dan diberkahi. And so Adventists choose to worship on that day instead of on the first day of the week. Jadi umat Masih Advent hari ke-7 memilih untuk beribadah pada hari itu, bukan hari-hari yang lain di sepanjang minggu. Now, Adventists are not the only group that do that. Advent bukanlah satu-satunya kelompok yang beribadah pada hari Sabtu. There are other groups. Ada kelompok-kelompok yang lain juga. It's one of the largest groups. Tetapi salah satu kelompok yang terbesar yang beribadah pada hari Sabtu adalah Advent. Now, I want to add this one part though. Saya ingin tambahkan bagian ini juga. The Sabbath is not something that you do to earn your salvation. Hari Sabat ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan atau kita sucikan untuk mendapatkan keselamatan. It's something that we were created to be able to rest in Allah's salvation. Tetapi hari Sabat ini adalah sesuatu yang diciptakan supaya kita bisa bertenang diri, beristirahat pada apa yang Allah telah lakukan. So in other words, it's a day of trusting in Allah. Jadi dengan kata lain ini adalah hari untuk kita kembali percaya kepada Allah. And I was very excited as I was studying the Quran Dan saya senang sekali sementara saya menyelidiki Al-Quran, because it also teaches about Sabbath. oleh karena Al-Quran juga mengajarkan tentang Sabat. It's the same message. Pekabaran yang sama. As an Adventist, Sebagai seorang Advent, as I studied the Bible and the Quran, sementara saya mempelajari Alkitab dan Al-Quran, I was amazed saya begitu terpukau at the Sirat al-Mustaqim, pada Shiratal Mustaqim itu. as I shared with you last time. Sebagaimana saya telah bagikan kepada saudara pada pertemuan sebelumnya. Allah doesn't change. Allah itu nggak berubah. Or as the Quran says, His Sunnah does not change. Seperti dikatakan di Al-Quran, sunnahnya itu tidak berubah. Okay? The path has always been the same. Jalan yang lurus itu selalu tetap tidak berubah, masih jalan yang sama. And when I did my master's studies in Islam, Ketika saya melakukan pendidikan, menjalani pendidikan master saya di dalam studi Islam, I was very excited when I found that the Quran also teaches saya sangat senang sekali ketika Al-Quran ternyata mengajarkan juga that the Sabbath bahwa Sabat is a sign adalah tanda for the people who desire taqwa. bagi orang-orang yang menginginkan takwa atau ketakwaan itu. That's exactly what the Bible says. Jadi itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. It's a sign for those who are following Allah. Sabat itu adalah tanda bagi mereka yang mengikuti Allah. And so Adventists teach that around the world. Jadi Advent mengajarkan mengenai Sabat di seluruh dunia. They're not like Jews. Mereka orang-orang Advent nggak seperti orang Yahudi. It is more of a freedom. Ada lebih banyak kebebasan. But they do begin Sabbath, Tetapi mereka memulai hari Sabat Friday night, dari Jumat matahari terbenam until Saturday night. sampai Sabtu matahari terbenam. So different Adventists in different places begin Sabbath at different times. Jadi orang-orang Advent di tempat yang berbeda memulai Sabat di waktu yang berbeda. Same as Muslims. Maksudnya memulai Sabat di waktu yang sama, pada saat matahari terbenam hari Jumat. Right? Sama seperti orang Muslim. How there are certain times of prayer. Bahwa ada waktu-waktu tertentu untuk berdoa. But when you pray here in Indonesia is different than when they pray in Boston. Tapi waktu Anda berdoa di sini di Indonesia berbeda dengan waktu berdoa Anda di Boston. Yeah. So it's kind of interesting. Jadi ini sedikit menarik. If Adventists live in Alaska, Kalau ada seorang Advent yang tinggal di Alaska, they have a problem. mereka punya masalah. Because the sun goes down Karena matahari terbenam in the winter, pada musim dingin, it doesn't come back up for 3 months. 4 months. dan matahari itu nggak akan muncul lagi untuk 3 bulan lamanya. And so, like Muslims out there too, Jadi seperti orang-orang Muslim di Alaska juga, they just choose a time. mereka pilih satu waktu. So,
because the sun is different. Oleh karena matahari nggak So muncul. I shared this idea, Jadi saya membagikan ide ini, the importance of remembering the Sabbath. pentingnya untuk mengingat hari Sabat. And actually, Adventists teach Dan sesungguhnya Advent mengajarkan that in the last days, bahwa pada hari-hari terakhir, just before the return of Isa, sesaat sebelum kedatangan kembali Isa Al-Masih, people will not be worshiping God the right way. orang-orang akan tidak menyembah Allah dengan cara yang benar. We will be worshiping many other things, Kita akan menyembah berbagai macam hal yang berbeda. like American Idol, Indonesian Idol, maybe. Seperti American Idol, Indonesian Idol. Idol itu artinya berhala ya. Strange name. Iya, nama yang aneh ya. Jadi berhala Amerika, berhala Indonesia. But no, Adventists teach Tapi gereja Advent mengajarkan in the last days, bahwa pada hari-hari terakhir, people will be forgetting to worship Allah. orang akan lupa untuk menyembah Allah. So we want to be a movement of people who remember to worship. Jadi kita mau menjadi sekelompok orang yang ingat untuk beribadah. So one full day where you don't work, Jadi ada satu hari penuh di hari Sabat itu di mana kita tidak bekerja, you don't serve yourself, tidak melayani diri sendiri, you take time to rest, mengambil waktu untuk beristirahat, to bless other people, untuk memberkahi orang lain, worship, untuk beribadah, and to be human. dan untuk menjadi manusia. Fantastic for your family, Wah, ini sangat fantastis bagi keluarga Anda. and it's wonderful to have your mind be able to relax. Dan sangat luar biasa agar pikiran Anda tuh bisa beristirahat, bisa tenang. So it's interesting now Jadi sangat menarik sekarang that modern psychology says bahwa psikolog modern mengatakan that human beings need to have one day in 7 to rest. bahwa manusia perlu beristirahat dari 7 hari, mengambil 1 hari dari 7 hari untuk beristirahat. And so Sabbath might be a good idea for all of us. Jadi Sabat juga merupakan ide yang baik buat kita semua. The second main thing that Adventists are different about with other Christian religions Jadi hal yang berikutnya yang mungkin Advent memiliki pemahaman yang berbeda dengan Kristen yang lain is the teaching about death. adalah pengajaran mengenai kematian. Most Christians Kebanyakan orang Kristen teach that when you die, mengajarkan kalau kamu mati, immediately segera, you go to heaven or hell, kamu akan segera pergi ke surga atau neraka. or Atau if you're Catholic, kalau Anda orang Katolik, maybe you can go into the middle place, purgatory, and you're not sure where you'll be. Anda akan pergi ke satu tempat yang ada di tengah-tengah. Belum bisa dipastikan mau pergi ke surga atau neraka, yaitu namanya purgatori. And maybe if you are close to heaven, Kalau Anda dekat ke surga, then you can burn a little bit in purgatory and then go to heaven. Anda dibakar sebentar di purgatori, kemudian baru pergi ke surga. Purgatori itu artinya api penyucian. Okay. These teachings, Jadi pengajaran seperti ini, according to Adventists, menurut orang Advent, are not from the Bible, tidak berasal dari Alkitab, but they came from pagan traditions. tetapi berasal dari tradisi kafir. And so Adventists teach, Jadi Advent mengajarkan, like the Quran, seperti halnya yang Al-Quran ajarkan, that when we die, bahwa ketika kita mati, our bodies tubuh kita wait akan menunggu until the resurrection, sampai kebangkitan, until that day, sampai pada hari itu, which the Quran describes very beautifully. di mana Al-Quran jelaskan dengan sangat indah, That one day when we will all be raised. bahwa satu hari kelak kita semua ini akan dibangkitkan. And that's what the Bible teaches us. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab juga. So Adventists teach Jadi orang Advent mengajarkan, that when people die, ketika seseorang mati, they are in the grave. mereka diam di dalam kubur. They're not flying around like a ghost. Mereka nggak bergentayangan seperti hantu. They're not haunting you. Mereka tidak menggentayangi Anda. They're not vampires. Mereka nggak jadi vampir, No zombies. bukan jadi zombie, You're in the grave. tetapi di dalam kubur. Your thoughts Pikiran Anda stop berhenti until the resurrection. sampai hari kebangkitan.
Very similar to what Muslims teach, sangat mirip dengan apa yang diajarkan di dalam Islam juga. but very different from many Christians. Tetapi sangat berbeda dengan kebanyakan ajaran Kristen. So then the third one, I mentioned a little bit already about the sanctuary. Yang ketiga, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai bait suci And the understanding dan pengertian of the character of Allah. mengenai karakter Allah. That Allah has a plan for humanity. Bahwa Allah punya rencana bagi umat manusia. Just like the Quran teaches. Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran juga. That we were created to be much more than just animals. Bahwa kita ini manusia diciptakan lebih daripada sekedar binatang. We were created to be khalifahs, yeah? Kita diciptakan untuk menjadi khalifah. To have authority. Untuk memiliki otoritas. But something happened. Tetapi sesuatu terjadi. Adam and Hawa, they chose not to do that. Adam dan Hawa memilih untuk tidak mengikuti itu. And so the story of the line of the people of faith Jadi kisah dari orang-orang yang beriman itu, keturunan talks orang-orang about beriman, how Allah brings us back to the Sirat al-Mustaqim. menceritakan bagaimana Allah mencoba membawa mereka kembali kepada Shiratal Mustaqim. And He has used symbols and language. Dan Allah menggunakan simbol-simbol dan bahasa. Or according to the Quran, Atau menurut Al-Quran, He has sent prophets. Allah mengirimkan nabi-nabi, He has sent signs. Allah miracles mengirimkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat to bring us back. untuk membawa kita kembali. Well, these are all things that are taught within the sanctuary understanding of the character of Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang diajarkan dari pelajaran bait suci mengenai karakter Allah. And the importance of sacrifice, Dan pentingnya kurban. which of course Muslims continue to remember. Yang terus-menerus diperingati oleh orang-orang Muslim. And how Allah, according to the Quran and the Bible, Dan bagaimana Allah menurut Al-Quran dan Alkitab, He ransoms us with a mighty sacrifice. Allah menebus kita dengan kurban yang agung. So Adventists teach a lot about that picture. Jadi Advent mengajarkan banyak hal mengenai gambaran mengenai bait suci ini. So that's the third pillar. Jadi itu adalah pilar yang ketiga. And then finally the fourth pillar, Dan yang terakhir, pilar yang keempat, which I shared a little bit about, yang telah saya bagikan sedikit sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, it's what's called the three angels' message. yang disebut dengan pekabaran 3 malaikat. And as I mentioned before, this last time I talked about the idea of Allah sending these prophets and teachers. Jadi sementara saya telah jelaskan sebelumnya ide tentang bagaimana Allah mengirimkan nabi-nabi ini, And it led to Christianity and Islam. dan akhirnya ada kekristenan, ada Islam, But they are many times not following what they should be doing. dan kebanyakan di antara mereka pada akhirnya tidak mengikuti apa yang harusnya mereka ikuti. And especially in these last days, Khususnya pada hari-hari terakhir ini, the relationship hubungan between these religions, antara kedua agama ini, Kristen dan Islam, both lines of Abraham, kedua agama ini merupakan keturunan dari Abraham, Ishmael and Isaac. Ismail dan Ishak. Unfortunately, the relationship has many, many problems. Sayangnya hubungan antara kedua agama ini diwarnai dengan begitu banyak masalah. And they represent almost half of the world, and yet they are many times at war. Padahal kedua agama ini mewakili lebih dari separuh populasi dunia. And so Adventists believe Jadi orang-orang Advent percaya that the Bible teaches bahwa Alkitab mengajarkan in the last days, bahwa pada hari-hari terakhir before the return of Isa, sebelum kedatangan kembali Isa, there is this message, akan ada pekabaran ini, three angels' message, pekabaran 3 malaikat, which is yang adalah going to the whole world pergi ke seluruh dunia to tell them, untuk mengatakan kepada dunia, worship Allah. sembahlah Allah. You know, many Christians are worshiping Isa, Ada banyak orang Kristen menyembah Isa, but Adventists believe and teach worship Allah. tetapi orang Advent percaya dan mengajarkan sembahlah Allah. Give glory to Allah, Berikan kemuliaan kepada Allah. because His time of judgment has come. Oleh karena waktu penghakimannya telah tiba. Our time of judgment. Waktu penghakiman bagi kita semua. You can
claim to be Christian, you can claim to be Muslim, Anda bisa mengaku menjadi orang Kristen, Anda bisa mengaku jadi orang Islam, you can be KTP, bisa jadi Islam atau Kristen KTP, but each of us, tapi masing-masing kita semuanya, we will be judged. kita semua akan dihakimi. He sees what we do. Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. He sees what you watch. Dia melihat segala sesuatu yang Anda tonton. Both the Bible and the Quran have an interesting story. Alkitab dan Al-Quran menceritakan sebuah kisah yang menarik In the judgment, mengenai penghakiman. your body Tubuh Anda, will testify tubuh Anda akan bersaksi what you have done. apa yang Anda telah lakukan. So we live in a time right now Jadi kita hidup di satu zaman, di satu waktu saat ini, where pornography, we talked about that before, di mana pornografi yang seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, is destroying people. pornografi menghancurkan banyak orang. But we're in the time of judgment. Padahal kita sekarang hidup di mendekati hari penghakiman. If you claim to worship Allah, Kalau Anda mengaku menyembah Allah, then surrender your life completely to Him. maka serahkanlah kehidupan Anda sepenuhnya kepadanya. Do not allow your body Jangan izinkan tubuh Anda to destroy your life, untuk menghancurkan kehidupan Anda. because we will be judged. Oleh karena kita akan dihakimi. Worship Allah. Sembahlah Allah. Give glory to Him with your life. Berikan kemuliaan kepada Allah dengan segenap kehidupan Anda. He is Creator. Dia adalah Sang Pencipta. He made you to be more than an animal. Ia menciptakan Anda untuk lebih dari sekedar menjadi binatang. And yet we live in a time now Dan pada kenyataannya kita sekarang hidup di satu waktu where human beings are acting more and more like animals. di mana manusia berperilaku lebih dan lebih lagi semakin seperti binatang. In fact, Kenyataannya, there was an Adventist scholar ada seorang cendekiawan Advent who was fluent in Arabic, yang sangat fasih berbahasa Arab, lived in the Middle East for many years. tinggal di Timur Tengah bertahun-tahun lamanya. He loved being with Muslims, Dia senang sekali berada di tengah-tengah orang Muslim. and they loved him. Dan orang-orang Muslim ini sangat menyayangi dia. So they had him come and speak in universities. Jadi mereka mengundang cendekiawan Advent ini untuk berbicara di universitas mereka. And he would teach about Sabbath Dan dia mengajarkan tentang Sabat from the Quran. dari Al-Quran. He'd say, remember that story Dia katakan, oh ingat kisah in the Quran di dalam Al-Quran about how Allah made this village turn into apes. bagaimana Allah mengutuk satu umat untuk menjadi kera. Because they would not obey the Sabbath. Oleh karena mereka tidak mematuhi hari Sabtu. He says, many people think that's just a funny story. Buat kalian mungkin ini jadi cerita yang lucu ya. He says, but think about this. Tetapi pikirkan begini. Could it be Mungkinkah when we forget the Sabbath, ketika kita melupakan hari Sabat, we forget our Creator? kita melupakan Sang Pencipta kita, We forget that we were made for worship. kita lupa bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah kepadanya, That our lives are designed bahwa kehidupan kita dirancang sedemikian rupa to find their highest purpose in worshiping our incredible God. untuk menemukan tujuan yang tertinggi dari kehidupan kita, yaitu untuk menyembah Allah. And when we forget Dan ketika kita melupakan hal itu, Sabbath, Sabat, or we forget our Creator, atau kita melupakan pencipta kita, we begin to act like animals. kita mulai berperilaku seperti binatang. And he says, now, this is funny. Dia bilang, sekarang ini lucu nih. The people today Orang-orang zaman sekarang who deny creation yang menolak penciptaan yang Allah lakukan itu and teach evolution, dan mengajarkan teori evolusi, where do they think you came from? menurut mereka Anda berasal dari mana? Apes. Dari kera. He says, so maybe the Quran was exactly right. Dia bilang, wah jadi kalau begitu Quran ini benar-benar tepat. If we forget Sabbath, Kalau kita melupakan Sabat, we forget our Creator, kita melupakan Sang Pencipta kita, we become a bunch of apes. kita jadi sekelompok monyet. Funny story, yeah? Kisah yang lucu.
But we teach, so Adventists teach that in these last days, Jadi orang-orang Advent mengajarkan bahwa pada hari-hari terakhir ini it will be a time when people make their choice. akan ada waktu di mana orang-orang harus membuat pilihannya. Will I focus on these things that are good and true? Apakah saya akan berfokus pada hal-hal ini yang benar dan baik? The straight path, Jalan yang lurus. the path of surrendering our lives, Jalan di mana kita menyerahkan segenap kehidupan kita. worshiping and focusing on Allah, Menyembah Allah dan berfokus kepada Allah. blessing other people. Memberkahi orang-orang lain. The one path that has been the same the whole time. Jalan yang lurus yang sama sepanjang waktu. And so Adventists teach, Jadi Advent mengajarkan, the first angel's message is all these things. pekabaran malaikat yang pertama adalah semua hal ini. Come out. Keluar. Sorry. Second message is Pekabaran yang kedua adalah the bottom there, bagian bawah di sana, the war, peperangan itu, the world we live in today, kehidupan duniawi yang terjadi saat ini. the Bible calls Babylon. Alkitab menyebutnya itu dengan Babylon. The systems, the religions, all these confusions. Sistem agama yang menimbulkan kekacauan. What things have become now? Apa yang terjadi saat ini? Come out. Dari apa yang terjadi saat ini, keluarlah Anda. If we stay in the world, Kalau kita tinggal di dunia ini, we will be destroyed on the day of judgment. kita akan dihancurkan pada hari penghakiman. And so the three angels' messages are Jadi pekabaran tiga malaikat adalah calling people to come out. memanggil orang untuk keluar. And as Adventists study Islam, Dan sebagaimana orang-orang Advent mempelajari mengenai Islam, we find that those same teachings are all within the teachings of Islam. kami mempelajari bahwa seluruh pengajaran itu sama dengan pengajaran yang ada di dalam Islam. And so Adventists have a message to invite Muslims to also be true to their faith. Jadi pekabaran Advent juga mengundang orang-orang Muslim untuk menjadi orang Muslim yang sejati di dalam iman mereka. Just like we studied last time. Dan seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Allah will make a pure people Allah akan memanggil sebuah umat yang murni from the line of Isaac dari keturunan Ishak and from Ishmael. dan dari keturunan Ismail. Both. Dua-duanya. Allah has promised to bless the line of Ishmael Allah telah berjanji untuk memberkati keturunan dari Ismail and the line of Isaac. dan keturunan Ishak juga. The same blessings. Berkah yang sama. And so the message is, Jadi pekabarannya adalah come out of the world. keluarlah dari keduniawian. Be a true person of faith. Jadilah orang beriman yang sejati. So we're all facing the same enemies Jadi kita semua menghadapi musuh yang sama. in our secular environment, Di dalam lingkungan kita yang sekuler, our judging of other people, menghakimi orang lain, our materialism, materialisme, our hypocrisy. kemunafikan. These are the real enemies to true faith. Inilah musuh iman yang sesungguhnya. So Adventists Jadi orang-orang Advent try to be a people who are calling the world back to being true people of faith. adalah sekelompok orang yang mau memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk kembali kepada iman yang sejati. That's all part of what the three angels' message is. Itulah bagian dari pekabaran tiga malaikat. And there's one more thing here, Dan ada satu lagi, a little bit strange. sedikit agak aneh. When I show this in America, I get in trouble. Kalau saya ajarkan ini di Amerika, saya bisa kena masalah. One more way that Adventists are very similar to Muslims Satu hal lagi di mana Advent dan Muslim ini begitu mirip is the teaching of this word. adalah pengajaran mengenai kata ini. You know what that word is? Anda tahu kata ini? So if I'm an American and I put this word on my shirt and walk through the airport, what happens? Jadi kalau saya orang Amerika, saya pakai t-shirt tulisannya ini, kemudian saya jalan di airport, apa yang akan terjadi? I will miss my flight. Saya bisa kehilangan penerbangan saya. I will probably go to jail, yeah? Saya mungkin akan masuk penjara. But you can't see inside the calligraphy, can you? Tetapi Anda bisa melihat di dalam kaligrafi itu. There's some words. Ada kata-kata. The Arabic, you know. Bahasa Arabnya Anda tahu. The English, Bahasa Inggrisnya
comes from the writings of Ellen White. Datang dari tulisan Ellen White. This is what she wrote. Inilah yang dikatakan oleh Ellen White. The warfare against self Peperangan melawan diri sendiri is the greatest battle that was ever fought. adalah peperangan terbesar yang pernah terjadi. Learning to surrender ourselves to Allah Belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah is the greatest battle, yeah? adalah peperangan yang terbesar. What word is that? Nah, kata apa itu? That is the ultimate jihad. Yeah? Itulah jihad yang terbesar. Adventists teach Advent mengajarkan this battle, peperangan ini. but they don't know the Arabic word, so don't ask an Adventist what jihad is. They don't know. Tapi kebanyakan orang Advent nggak pernah mendengar kata jihad ya. Jadi jangan tanya kepada orang Advent arti jihad itu apa. When I use this word in America, Kalau saya gunakan kata jihad ini di Amerika, the Adventists want to fight me orang-orang Advent mau berantem dengan saya. because the problem is Oleh karena masalahnya adalah many Adventists are also forgetting who they are. ada banyak orang Advent yang juga melupakan siapa diri mereka yang sesungguhnya. So that brings me back to my story. Jadi kembali kepada kisah saya. When I shared those 4 things Ketika saya membagikan keempat hal itu with my Muslim friends, dengan teman-teman Muslim saya, we spent 2.5 hours together. kami ngobrol 2 jam sama-sama. They had so many questions. Mereka punya begitu banyak It was pertanyaan. the first time they'd heard these things from a Christian. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar mengenai hal ini dari seorang Kristen. And so they had questions about the Bible, Jadi pertanyaan mereka mengenai Alkitab, about the way the Bible and the Quran teach the same path, mengenai bagaimana Alkitab dan Al-Quran menjelaskan tentang jalan yang sama, about prophecy, mengenai nubuatan atau ramalan-ramalan, about how we can be true end-time people of faith. mengenai bagaimana kita bisa menjadi umat yang sejati di akhir zaman. And at the end, Dan pada akhirnya, the leader looked at me si pemimpin itu menatap saya. and he said something I will never forget. Dan dia mengatakan sesuatu yang saya nggak akan pernah lupa. He said this: Dia mengatakan begini, one of our authors salah seorang penulis kami has written telah menuliskan that in the last days, bahwa pada hari-hari terakhir before the return of Isa, sebelum kedatangan kembali Isa, that Allah would raise up a movement of people Allah akan membangkitkan satu pergerakan dari sebuah umat that were calling the world back to real faith. yang akan memanggil seluruh dunia kepada iman yang sejati. And the author said, Dan penulis itu mengatakan true Muslims orang-orang Muslim yang sejati should be helping them in that work. harus menolong mereka di dalam pergerakan itu. And then he asked me this question: Dan dia tanyakan kepada saya pertanyaan ini. Are Seventh-day Adventists, Apakah Masehi Advent hari ke-7? are you the people that we are looking for? Apakah kalian orang yang kami cari-cari? Because so much in common. Oleh karena kita memiliki begitu banyak persamaan. Now that day, Hari itu, what do you say? apa yang Anda katakan? Yeah, that's us, yeah. Ya, itu kami. Oh, itu kami. Oh, itu kami. No, that would be pride. Oh, enggak, itu kalau begitu sombong sekali. That's incredibly dangerous, yeah. Wah, itu sangat berbahaya. But more than that, Tetapi lebih dari itu, the problem is, masalahnya adalah I have shared with you today saya telah membagikan kepada Anda pada hari ini what the Adventist Church has taught, apa yang gereja Advent telah ajarkan, but many times does not do. tetapi seringkali tidak dilakukan oleh orang-orang Advent. I have shared with you the ideal, Saya telah menjelaskan kepada Anda sekalian kondisi yang ideal. not necessarily the reality. Ya, nggak berarti secara kenyataannya itu yang terjadi. And many of these things, Dan ada banyak hal yang ini yang terjadi. if you went and you found an Adventist, hey, you're an Adventist? Yep. Kalau Anda pergi kemudian ketemu dengan seorang Advent, kamu orang Advent? What about this? Oh, bagaimana dengan ini? Many of them don't know. Ada banyak di antara mereka yang nggak tahu.
Adventists have also become a culture. Advent itu juga hanya sekedar menjadi sebuah tradisi atau budaya. We are also struggling with many of the problems in the world. Kami juga masih bergumul dengan segala macam masalah yang terjadi di dunia ini. We're not what we should be. Kami belum menjadi seperti yang seharusnya. Now our world leadership Kepemimpinan di seluruh dunia kita has recognized this problem. telah menyadari masalah ini. And they are calling for a revival, a Dan reformation. mereka mengundang untuk sebuah revival atau reformasi. Come back. Kembalilah, Be true people of faith. jadilah orang-orang beriman yang sejati. And so when he asked me the question, Jadi ketika dia tanyakan kepada saya pertanyaan itu, are you those people? apakah kalian umat ini yang dimaksud ini? My answer was, Jawaban saya waktu itu, we should be. kami seharusnya seperti itu. Inshallah. Insya Allah. And part of my work here in Indonesia Dan bagian dari pekerjaan saya di sini di Indonesia is inviting Adventists to become this adalah untuk mengundang orang-orang Advent untuk menjadi bagian dari ini. and to walk with you, Dan untuk berjalan bersama Anda. Adventists and Muslims, Advent dan Muslim working together, bekerja sama, encouraging faith, mendorong iman, and growing together dan bertumbuh bersama in preparation for the return of Isa and the day of di judgment. dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Isa dan hari penghakiman. So that's a little bit about who Adventists are, Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai siapa orang Advent itu sebenarnya. or at least who they could be. Atau mungkin lebih tepat orang Advent itu harusnya menjadi seperti apa. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Ya Tuhan